Karena kita juga selain mengawasi peserta pemilu dan tahapan-tahapan pemilu, juga kita bertugas untuk mengawasi terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU, jajaran KPU. Kalau di tingkat kecamatan mungkin PPK, penyelenggara di kecamatan itu PPK, sampai ke bawah-bawahan, sampai ke KPPS. Apakah mereka itu benar menjalankan prinsip dan azas pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraannya? Ketika misalkan mereka keluar dari koridor regulasi, tentu kami bertugas untuk mengkaji, dan dugaan tersebut kalau memang sudah hasil dari kajiannya sudah melanggar, berarti kami memberikan sanksi dan meneruskan ke tingkat di atasnya tentunya, karena kita hierarki ya. Kemudian rekan-rekan, kami juga sama, karena tadi ada 3 penyelenggara. Apa tugas DKPP? Nah, DKPP kami juga antara Bawaslu dan KPU itu ada yang mengawasi, selain teman-teman masyarakat tadi atau publik, bisa juga mengawasi kita dan bisa melaporkannya ke DKPP. Jadi kita juga di sini sudah dilihat orang, diintip-intip istilahnya. Jadi ke rekan-rekan, kita tidak bisa melaksanakan pengawasan tanpa dasar regulasi, karena banyak yang melihat ke kita, dan hasil penglihatan mereka ketika kita salah, dianggap salah, itu akan masuk ke ruang DKPP di situ. Jadi DKPP itu akan mengawasi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Oke, Bawaslu mengawasi teman-teman di KPU penyelenggara. Kita juga ada yang ngawasi juga oleh DKPP gitu. Kalau Bawaslu katanya, oh enak aja, Bawaslu katanya sama siapa misalnya diawasinya, sementara penyelenggara ini diawasi oleh Bawaslu. Sama, nanti juga mereka juga kalau kode etik, melanggar kode etik itu kita sampaikan rekomendasinya ke DKPP. Kemudian kita juga kalau dari publik misalnya ada laporan pelanggaran kode etik, kita juga sama dilaporkan ke DKPP. Jadi kita nggak mentang-mentang jadi Bawaslu ngawasi orang, misalkan mendapatkan dugaan pelanggaran, kemudian kita proses, ya kita sendiri ternyata kan ada yang memperhatikan juga. Dan ketika sampai ke DKPP sama, diproses juga ketika misalkan kita betul-betul nyatakan melanggar kode etik, dan nanti ada sanksinya juga. Nah teman-teman, dalam menjalankan tugasnya Panwas itu ketika misalkan ada dugaan pelanggaran, di sini kita pelanggarannya ada beberapa jenis, yaitu pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik yang barusan saya sampaikan. Kalau pelanggaran dugaan pidana pemilu di tingkat kecamatan, misal ada yang lapor, kita proses di sini, dikaji, kemudian berkasnya kita sampaikan ke Gakumdu, karena yang akan memutus mereka proses lebih lanjutnya adalah di Gakumdu. Kenapa demikian? Karena untuk tingkat logikanya, karena untuk tingkat kecamatan kita tidak punya penyidik atau jajaran penyidik atau penyelidik, tidak ada. Kalau di Gakumdu kan sudah ada seperti unsur kepolisiannya ada, kemudian juga kejaksaan juga ada, dan unsur Bawaslu. Jadi 3 institusi di situ, Bawaslu, kemudian unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan. Jadi kita menyampaikan berkas, di proses ini berapa hari, kita berkas masuk ke sana, dan di sana diproses. Saya refleksikan ke belakang untuk dugaan pelanggaran. Untuk 2019 dan 2014 agak lumayan banyak, dan prosesnya seperti itu. Dan untuk sekarang kita lebih ke pencegahan.
Jadi penekanannya adalah mindsetnya dirubah. Pengawasan pemilu itu kita lebih cenderung ke pencegahan, preventif. Sehingga kegiatan-kegiatan pun banyak melibatkan publik seperti kemarin. Karena dengan bisa berhasilnya pencegahan itu karena kita melibatkan banyak orang, masyarakat. Seperti kemarin kegiatan sosialisasi partisipatif, itu bagian dari cara kita untuk melakukan pencegahan. Kemudian kita juga membangun komunikasi yang baik dengan peserta pemilu. Kita sampaikan ranah-ranah yang sekiranya melanggar, kita sampaikan juga ke teman-teman. Itu juga bagian daripada pencegahan. Kemudian juga kita sudah melakukan, atau dari awal Pak Dian? Dari awal dulu ya. Kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan lain karena biasanya di sini yang paling ini di Kecamatan Jatinunggal, rekan-rekan semua yang dianggap punya masa itu sangat seksi lah bagi peserta pemilu. Contoh misalnya kepala desa. Kebetulan kepala desa itu bagian dari perangkat desa yang dilarang untuk ikut mengkampanyekan salah satu peserta pemilu. Bahkan kepala desa itu memberikan fasilitas aja, memberikan dukungan saja yang menguntungkan terhadap peserta pemilu, itu sudah masuk ke dugaan pelanggaran. Seperti itu. Kenapa demikian? Logikanya kita, ya mungkin kita wajar aja, karena kepala desa itu kan punya banyak masa, punya masyarakat gitu. Kalau dari 3.000 orang hak pilih, meskipun tidak semuanya, mungkin dia masih manut ke kepala desa itu sekitar 50%, saya yakin masih lah. Apalagi sekarang dengan dikaitkannya semakin intens terhadap masyarakat, fungsi daripada kepala desa yang lebih banyak komunikasi atau banyak indikator ya dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan baik itu bantuan segala macam, itu seolah-olah masyarakat itu kan ada ketakutan, takut kalau saya nggak ikut dengan kepala desa, makanya di situ dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian juga dilarang juga di per KPU-nya. Kalau bicara kampanye berarti per KPU Nomor 15 Tahun 2023, di situ juga dilarang. Hanya beda pasal-pasal aja nomornya, dan saksinya juga jelas di situ ada. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 itu pasal 180, 81, kemudian sanksinya juga jelas di situ. Kalau terbukti 1 tahun mereka itu denda 12 juta, bayangkan. Itu termasuk sampai ke tingkat kadus, dan ditambah dengan lembaga yang ada di tingkat desa. Aparat desa itu kan sampai ke kadus. Nah, dari mulai kadus, ketika misalnya teman-teman menemukan kepala dusun yang ikut serta dalam kampanye, itu bisa dilaporkan ke kami. Ditambah lagi siapa? BPD juga sama. Kadang-kadang saya juga ada keluhan juga dari BPD. Kenapa? Katanya, Pak, kalau BPD itu kan seperti ini honornya atau apanya. Ya, undang-undang yang dibuat itu kan berdasarkan mungkin analisa gitu kan, udah uji publik segala macam. Kita juga bingung juga ya mungkin di situ mungkin konteksnya BPD juga punya yang namanya wakil, mungkin bisa mempengaruhi terhadap masyarakat. Dari situ juga masuk yang dilarang juga BPD juga. Jadi pemerintahan desa itu dilarang. Yang namanya pemerintahan itu pemerintah desa sampai ke dusunnya, kepala dusun, ditambah dengan lembaganya yaitu BPD. Jadi kalau teman-teman atau para media nanti bisa ikut menyampaikan, bantu kami itu, karena disinyalir sampai saat ini masih ada, meskipun kami belum dapat bukti, karena memang kita itu tidak bisa sembarangan, harus terbukti, fotonya ada gitu.
Nah, sampai sekarang kita baru bisa mencatat beberapa aparat desa, tapi bukti masih belum kuat. Nanti mungkin dikembangkan, tapi saya tidak berharap seperti itu karena kita kedepankan pencegahan. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mohon ke rekan-rekan media juga dan teman-teman di ormas, baik di ormas di kelembagaan, ikut menyebarluaskan informasi ini ke rekan-rekan kita. Saya harap seperti itu. Kemudian juga yang dilarang juga ASN. ASN itu sekarang ada PNS di dalamnya dan P3K. Nah, kemarin juga sama, kita juga ada, masih ada juga ASN yang dianggap ikut serta gitu. Tapi kami juga belum dapat bukti masih, karena kalau Panwas itu kan nggak bisa cenah gitu, bicaranya yang realita gitu, dengan bukti bicaranya. Nanti kalau enggak kita yang kena gitu. Yang enaknya kan mereka itu kena pidana pemilu, tapi kalau kita salah, kita yang kenanya bukan pidana pemilu lagi. Jadi berbagai risiko misalkan ada, jadi Panwas itu banyak risikonya kalau kita salah gitu. Karena mereka bisa saja menuntut kami dengan pidana lain, pidana umum lah, bukan pidana pemilu, bisa saya seperti itu. Dan kami juga seandainya ada di situ juga ada nanti, kami juga selain paham terhadap dugaan pidana pemilu, kami juga harus paham juga terhadap pidana umum. Karena di situ ada kasus yang harus kita pilah. Ketika ada laporan muatan pidana umumnya, kita pisahkan, kita rekomendasikan ke kepolisian. Kalau misalkan di situ ada hanya dugaan pidana pemilunya, kita proses di sini dan seperti yang saya tadi sampaikan ke Gakumdu. Kemudian kalau tadi administrasi kita sampaikan ke rekan-rekan kita di jajaran KPU. Termasuk sekarang mereka sedang melakukan kampanye dan alhamdulillah sekarang itu udah 10 hari. Ini hari ke-10 ini kampanye. Karena kita kampanye jadwal kampanye dari tanggal 28 Desember sampai 28 November, maaf 28 November sampai dengan 10 Februari ya, 10 Februari, selama 75 hari. Dan itu digunakan oleh peserta pemilu, dan banyaknya peserta pemilu itu menggunakan dengan metode pertemuan terbatas. Nah, kami juga agak sedikit harus benar-benar mengatur waktu, karena kebanyakan mereka banyak yang malam juga pertemuan terbatasnya. Jadi kebanyakannya dari sore, jadi kami itu harus benar-benar mendengarkan, mencari informasi di mana mereka melaksanakan kegiatan kampanye. Dan dalam kegiatan kampanye itu mereka harus menyampaikan izin terlebih dahulu ke kepolisian, kemudian memberikan tembusan ke kita, ke Bawaslu. Tapi kebanyakan, bahkan saya juga dari kepolisian sudah ditanyakan, kenapa Pak nggak ada izin? Bingung kan kalau saya ditanya, karena bukan ranah saya. Itu tim pelaksana kampanyenya seharusnya melakukan koordinasi dengan kepolisian. Kalau kita hanya diberi tembusan dan setelah beri tembusan kita baru mengawasi. Tapi saya juga untuk bukti bahwa kita melakukan koordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik, membangun komunikasi yang baik terhadap Forkopimda, kita juga sama membantu ke rekan-rekan peserta pemilu untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi saya kadang-kadang kalau bertemu, ya tolonglah ditempuh prosedurnya. Karena kita kan kalau Bawaslu tidak punya hak untuk membubarkan pelaksanaan kampanye. Adapun kalau misalnya ada dugaan pelanggaran di situ, kemudian kita kaji. Kalau misalkan administrasi kita ke PPK, kalau misalkan yang tadi ada dugaan kita proses ke Gakumdu, itu bukan berarti kita berhak untuk membubarkan. Nanti yang berhak membubarkan adalah jajaran KPU sendiri. Dan kalau misalkan dari ini, kalau nggak salah ya,
Kalau dari kepolisian tidak ada izin, ya itu kan ranah kepolisian, mau dibubarkan atau tidak, seperti itu. Tapi kami juga samalah untuk kita saling membantu dengan institusi kepolisian untuk menyampaikan itu, supaya sama-sama mereka melaksanakan kampanye dengan nyaman, dan kita juga institusi juga sesuai dengan peraturan, mereka dikasih tahu juga dan menyampaikan izinnya. Kami juga menyampaikan itu. Kemudian apa selama setahun kerja kita, saya kembali ke ini. Pertama, kita sampai mengawasi rekan-rekan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, itu PPK. Apa yang diawasi? Apakah ketika mereka menjadi setelah dilantik dari awal, apakah mereka berada di pengurus partai politik peserta pemilu atau tidak? Itu sampai ke situ. Nah, ketika terjadi itu, misalnya dia tidak masih di situ, kita sampaikan bahwa itu adalah dugaan pelanggaran. Kemudian juga masuk ke tahapan pertama, PPK melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Kita juga sama di situ, ada aturannya, kita awasi juga Pantarlihnya, anggotanya juga. Jadi teman-teman bayangin, komisioner ini hanya 3 orang, dibantu oleh jajaran sekretariat sebanyak 8 orang. Yang 8 orang itu 3 orang adalah teknis di kami, dan 5 orang itu adalah bagian yang benar-benar memfasilitasi kami. Yang 3 orang selain memfasilitasi kami juga sebagai teknis di kami juga, seperti Pak Dian di divisi apa? Teknis PPPS. Staf teknis PPPS. PPPS Pak Dian, terus Pak Dedi Asmara di P2HM. Nah, karena saya lupa saya sampaikan, di komisioner itu dibagi 3 divisi sekarang. Dan memang dari periode sebelumnya juga kita udah dibagi divisi, cuma sekarang sudah sangat normatif gitu. Jadi dengan tugas-tugas divisinya sebelum pleno di ketua, karena keputusan itu ada di pleno, itu melalui divisi dulu gitu. Nah, seperti saya ketua, yaitu koordinasi divisi SDMO dan Datin, sumber daya manusia, organisasi, dan data informasi. Kemudian Pak Asep Durrahman SPD, yaitu Kordip HP2HM, hukum pencegahan hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau hubungan kelembagaan termasuk koordinasi dengan institusi, transport Kopincam, termasuk dengan ormas-ormas, seperti di Pak Asep, termasuk pencegahan juga ada di sini. Ini paling berat sebetulnya kerjanya. Kemudian Pak Muhtar itu di PPPS, penindakan pelanggaran dan sengketa. Nah, ketika misalkan dari ada yang laporan, ini pencegahan kan, nggak bisa dicegah, artinya ada laporan dugaan pelanggaran, ini masuk ke ruangan Pak Muhtar, nanti dikaji, kemudian nanti baru diplenokan, ada prosesnya gitu. Tapi di sini kita kan ya kolektif kolegial saja gitu, karena di sini juga nanti ada wakilnya, saya jadi wakil Kordip Anu gitu, Pak Asep jadi wakil Kordip saya gitu misalkan. Ini dibagi jadi 2 orang, jadi semuanya sama sebetulnya bertanggung jawab di Kordipnya. Cuman ada yang misalkan ini memang ketuanya Kordipnya, ini ketua Kordipnya, di saya di SDM ketua Kordipnya, ada lagi misalkan, jadi gitu. Jadi akhirnya sama aja, kolektif kolegial gitu kerjanya. Nah, bayangin seperti itu, harus mengawasi 1 kecamatan, dibantu dengan hanya 1 orang per desa, yaitu pengawas kelurahan atau desa. Kelurahan itu untuk kelurahan, kalau desa ya kalau kita itu pengawas desa gitu. 1 orang per desa. Kemudian bayangkan sama rekan-rekan, kita mengawasi kalau berbicara hak pilih,
yang dilakukan Apantali, berarti berapa puluh ribu yang kita awasi. Karena di situ ada muatan yang sangat penting yang menjadi resiko bagi kita. Apa? Kita harus betul-betul mengawal dan memastikan mereka yang punya hak pilih untuk dipastikan bisa memilih pada tanggal 14 Februari. Bayangkan, dari sekian 30.000 lebih, atau sekarang DPT-nya 35.000 sekian, bahkan hampir 36.000 yang ada di Kecamatan Jatinunggal, kita masih cari-cari orang yang masih belum tercover ke situ. Bayangkan aja. Karena takut mereka ada yang tidak bisa menyampaikan haknya pada tanggal 14 Februari. Kenapa demikian? Itu adalah resikonya pidana. Kalau sengaja penyelenggara misalkan tidak memasukkan orang yang punya hak pilih ke DPT, tidak difasilitasi, itu penyelenggara itu kena sanksi. Ini saya ngomong itu berdasarkan undang-undang, ada pasalnya gitu, ada sanksinya, berat. Makanya kami membantu ke teman-teman, karena kami juga akan disalahkan juga ketika tahu misalkan ada orang yang tidak masuk ke situ. Makanya sekarang proses pemutahiran daftar itu paling panjang. Dari mulai bulan pemutar 2022 coklit itu, bulan berapa itu kemarin tuh, itu prosesnya sampai ke tanggal 14 Februari itu kita masih harus bisa memfasilitasi orang yang tidak bisa, yang belum masuk ke, yang belum tercover di situ. Contoh, ketika orang itu mempunyai KTP, domisilinya di sini, di TPS ini, dia belum ada di DPT, belum terdaftar, kita masih memfasilitasi sampai jam 12. Dari jam 12 itu. Dari jam 12 itu baru mereka bisa memilih. Itu saking kita harus ngawal. Ketika misalkan tidak dilayani oleh KPPS, nanti lapor ke Panwas. Dan KPPS berat resikonya. Tapi dari sekarang kita juga sama. Jadi jangan sampaikan kita capek melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, tapi kena sanksi gitu. Kasihan kan? Jadi kita juga ke teman-teman jajaran KPU sampai dengan KPPS, dari PPK sampai dengan KPPS, kita batasi aja karena kita berbicara wilayah kecamatan, dari PPK sampai KPPS, semua yang ada hubungannya dengan penyelenggara teknis kita sampaikan gitu. Jangan hanya kita nerima segini, nanti malah kita kena sanksi. Udah capek, udah apa gitu. Baik kita melakukan pencegahan seperti itu, dan alhamdulillah di teman-teman juga sudah mulai mengerti. Itu rentetannya panjang, dari mulai pendataan sampai proses daftar pemilih sementara, itu sampai setiap tahapan itu dirapatkan, yaitu melalui rapat rekapitulasi. Di situ ketika misalkan ada temuan segala macam kita sampaikan. Kemudian dari situ ada DPS perbaikan, kemudian setelah DPS perbaikan segala macam, DPS HP masuk ke DPT. Tidak cukup dengan DPT seperti yang saya sampaikan tadi, karena menyangkut hak orang yang punya hak memilih. Kita sekarang durasinya sedang berjalan sampai tanggal 14 itu, bahkan seminggu sebelum, 7 hari sebelum itu dibatasi ya. Itu DPT, ada DPTP, pendataan DPTP dan DPK. DPK juga kan kalau dulu kan waktu hari itu aja. Kalau sekarang dari sekarang sudah didata DPK. Jadi kami selain tahapan lain, kadang-kadang tahapan itu kan overlap, bapak-bapak dari media. Overlapnya kita ngawasi ini, ada tahapan lagi ini, ada tahapan lagi ini. Dengan terbatasnya personil, bayangkan kita di Kecamatan Jatinunggal ada 9 desa, berarti 9 orang PKD, ditambah di sini komisioner, tambah 11 orang, tambah 8 orang sekretariat. Itu harus bergerak semua untuk mengawasi. Yang repotnya ketika ganda atau overlap dengan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya. Contoh, kita masih melakukan pengawasan sekarang DPTB dan DPK. Masuk ke, setelah pemutahiran data masuk ke
ranah